فعلا يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Misalan Wahidan memasuki pelajaran yang ke-10. Ad-Darsul Ashiru. Alhamdulillah kita telah mengetahui secara garis besar tentang isim, fi'il, huruf, mubtada, khobar, fa'il, dan maf'ul bih. Ya, ini semua sudah kita belajari sebelumnya meskipun masih bersifat global atau garis besar. Sekarang akan kita kenalkan dengan yang berikutnya yaitu na'at. Ya, kita akan kenalkan atau berkenalan dengan istilah na'at. An-na'tu. Ya, na'at bahasa Arabnya an-na'tu. Na'at artinya sifat. Dan na'at pasti sesuai dengan man'utnya atau yang disifati. Sehingga kaidahnya na'at itu akan mengikuti man'utnya. Misal dalam bahasa Indonesia ada ungkapan gini atau perkataan siswa yang cerdas. Nah, dari kalimat ini mana yang disifati? Yang disifati siswa. Mana yang sebagai sifatnya? Sifatnya yang cerdas. Dalam bahasa Arabnya talibun zakiyun. Talibun siswa zakiyun yang cerdas. Maka kita kelompokkan talibun dia sebagai man'utnya, zakiyun sebagai na'atnya. Ya. Talibun zakiyun artinya ini siswa yang cerdas. Sekali lagi talibun al-man'ut karena dia yang disifati. Zakiyun an-na'tu karena dia adalah sifat. Maka dari contoh tersebut yang merupakan man'utnya atau yang disifati adalah talibun dan yang merupakan na'atnya atau sifat adalah zakiyun. Contoh dalam kalimat Muhammadun talibun zakiyun. Muhammad adalah seorang siswa yang cerdas. Demikian pula na'at pasti sesuai dengan man'utnya dalam hal ketika fathah. Ya, maksudnya ketika man'utnya fathah maka na'atnya ikut fathah. Contoh ini. Ra'aitu taliban zakiyan. Saya melihat seorang siswa yang cerdas. Karena di sini taliban pakai fathah maka na'atnya ikut fathah. Zakiyan. Ya, sehingga tidak boleh ra'aitu taliban zakiyun, ya tidak boleh ya. Kalau taliban maka zakiyan. Demikian pula na'at pasti sesuai dengan man'utnya dalam hal ketika kasroh. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika man'utnya kasroh maka na'atnya ya ikut kasroh gitu. Contoh gini. Salam tu ala talibin zakiyin. Saya mengucapkan salam kepada siswa yang cerdas. Di sini talibin dia kasrah, maka naatnya ikut kasrah gitu. Demikian pula naat pasti sesuai dengan man'utnya dalam hal ketika mu'annas. Artinya apa? Artinya ketika man'utnya isim mu'annas, naatnya ikut isim mu'annas. Contoh, Aisyatu talibatun zakiyatun. Aisyah adalah seorang siswi yang cerdas. Karena di sini man'utnya talibatun isim mu'annas, maka naatnya juga mu'annas. Nah, dan memuannaskannya dengan ditambahkan ini tamarbutah. Yang tadinya zakiyun untuk muannas jadi zakiyatun gitu. Dan itu sudah pernah kita singgung gitu ya. Misalnya kabirun ya kabiratun, saghirun saghiratun, ba'idun ba'idatun. Itu cara memuannaskan. Ya, sekali lagi, apabila man'utnya muannas, naatnya ikut muannas. Karena prinsipnya naat selalu ngikut man'utnya gitu. Demikian pula naat pasti sesuai dengan man'utnya dalam hal ketika berawalan al.
Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika man'utnya pakai al, ya na'atnya ikut pakai al. Contoh, at-talibudz zakiyyu fil maktabati. Siswa yang cerdas itu sedang berada di perpustakaan. Kita lihat at-talibu, dia man'ut pakai al, na'atnya juga ikut pakai al, az-zakiyyu. Itu. Karena sekali lagi, na'at selalu ngikut apa? Ngikut pada man'utnya. Itulah gambaran na'at ya. Ya, jadi intinya na'at selalu ngikut man'utnya, baik dalam hal harokatnya, dhamma ikut dhamma, fathah ikut fathah, kasroh ikut kasroh gitu ya. Baik dalam hal muzakkar, mu'annasnya, man'utnya muzakkar, na'atnya muzakkar, man'utnya mu'annas, na'atnya ikut mu'annas. Dan juga baik dalam hal ketika pakai al gitu. Sekarang kita berikan latihan, tentukanlah mana yang termasuk na'at pada kalimat berikut ini. Nah, ini gampang banget ini latihannya. Kenapa? Karena sudah kita lampirkan ini terjemahannya, ya tinggal dilihat mana yang sebagai na'at ya. Ya bisa saja dengan cara ini ditulis kemudian yang na'at dikasih garis bawah itu boleh. Ya atau bagi yang udah punya bukunya tinggal dikasih garis bawah yang sebagai na'atnya. Nanti difoto dikumpulkan ke ana itu juga boleh, seperti itu caranya. Ya, itu ada nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kemudian latihan yang kedua, isilah titik-titik berikut ini dengan na'at atau man'ut yang sesuai. Ini. Saya membaca kitab, qara'tu kitaban. Ya, diisi dengan na'at. Caranya man'utnya ini fathah, pasti nanti na'atnya ikut fathah. Man'utnya bentuk muzakkar, pasti na'atnya bentuk muzakkar gitu. Man'utnya tanpa al, pasti na'atnya tanpa al. Seperti itu caranya ya. Nah, ini karena ini berarti mengisi na'atnya. Kalau yang ini adalah titik-titik yang luas ya, berarti di sini tugasnya mengisi man'utnya gitu. Tinggal sesuaikan. Ya, tinggal disesuaikan. Ya, silahkan ya dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Semoga kita dimudahkan di dalam belajar. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada pertemuan pada pelajaran yang ke-10 ini ya. Atas kesalahan, kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.